Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj merupakan peristiwa dahsyat perjalanan suci Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke langit ketujuh dalam semalam. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab di tahun ke-8 kenabiannya. Perjalanan Nabi Muhammad SAW menembus langit ketujuh atau yang disebut dengan Sidratul Muntaha dalam semalam saja dengan menunggangi buraq. Nabi SAW menceritakan, "Aku diberi buraq, adalah seekor hewan yang berbulu putih, tingginya lebih dari keledai, akan tetapi lebih pendek daripada bagal. Bila ia terbang, kaki depannya dapat mencapai batas pandangan matanya. Lalu aku menaikinya, dan ia membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian aku tempatkan ia pada tempat penambatan yang biasa dipakai oleh para nabi. Selanjutnya aku memasuki Masjidil Aqsa dan melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu, aku keluar dari Masjidil Aqsa, datanglah kepadaku malaikat Jibril, seraya membawa 2 buah cawan. Yang satu berisikan khamar, sedangkan yang lainnya berisikan susu. Aku membeli cawan yang berisikan susu. Lalu malaikat Jibril berkata, 'Engkau telah memilih fitrah, yakni agama Islam.' Nabi SAW melanjutkan kisahnya. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit pertama. Lalu malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Ditanyakan kepadanya, 'Siapakah kamu?' Malaikat Jibril menjawab, 'Aku Jibril.' Ditanyakan lagi, 'Siapakah orang yang bersamamu itu?' Malaikat Jibril pun menjawab, 'Muhammad.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Apakah dia telah diutus untuk menghadap kepadanya?' Malaikat Jibril menjawab, 'Dia telah diutus untuk menemuinya.' Kemudian pintu langit pertama pun dibuka untuk kami. Tiba-tiba disitulah aku bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam menyambut kedatanganku dan ia mendoakan kebaikan untukku. Kemudian malaikat Jibril membawa aku naik ke langit yang kedua. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang kedua. Lalu ditanyakan kepadanya, 'Siapakah kamu?' Malaikat Jibril menjawab, 'Aku Jibril.' Ditanyakan lagi, 'Siapakah orang yang bersamamu itu?' Malaikat Jibril menjawab, 'Muhammad.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Apakah dia telah diutus untuk menghadap kepadanya?' Malaikat Jibril menjawab, 'Dia telah diutus untuk menemuinya.' Maka pintu langit yang kedua pun dibukakan bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan 2 orang anak bibiku, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lalu keduanya menyambut kedatanganku dan keduanya mendoakan kebaikan untukku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang ketiga. Maka malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang ketiga. Lalu ditanyakan kepadanya, 'Siapakah kamu?' Malaikat Jibril menjawab, 'Aku Jibril.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Siapakah orang yang bersamamu?' Malaikat Jibril menjawab, 'Muhammad.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Apakah dia telah diutus untuk menghadap kepadanya?' Malaikat Jibril menjawab, 'Dia telah diutus untuk menemuinya.' Maka dibukakanlah pintu langit yang ketiga bagi kami. Tiba-tiba bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata dia telah dianugerahi separuh daripada semua keelokan. Nabi Yusuf menyambut kedatanganku, lalu ia mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang keempat. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit, lalu ditanyakan kepadanya, 'Siapakah kamu?' Malaikat Jibril menjawab, 'Aku Jibril.' Ditanyakan lagi, 'Siapa orang bersamamu?' Malaikat Jibril menjawab, 'Muhammad.' Ditanyakan lagi, 'Apakah dia telah diutus untuk menemuinya?' Malaikat Jibril pun menjawab, 'Dia telah diutus untuk menemuinya.' Maka pintu langit yang keempat pun dibukakan bagi kami. Aku bertemu dengan Nabi Idris. Dia menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian malaikat Jibril membawaku ke langit yang kelima. Lalu malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang kelima. Maka ditanyakan kepadanya dengan pertanyaan yang sama, 'Siapakah kamu?' Malaikat Jibril menjawab, 'Aku Jibril.' Dan ditanyakan lagi, 'Siapa orang bersamamu itu?' Malaikat Jibril menjawab, 'Muhammad.'
ditanyakan lagi kepadanya, apakah dia telah diutus untuk menemuinya? Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus untuk menemuinya. Lalu dibukakanlah pintu langit yang kelima bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Ia menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan bagiku. Selanjutnya malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang keenam. Lalu ia mengetuk pintu langit yang keenam. Ditanyakan kepadanya, siapakah kamu? Siapakah orang yang bersamamu? Malaikat Jibril menjawab, aku adalah Jibril dan orang yang bersamaku adalah Muhammad. Dan ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus untuk menemuinya? Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus untuk menemuinya. Maka dibukakanlah pintu langit yang keenam bagi kami. Di sana aku bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa menyambut kedatanganku dan ia mendoakan kebaikan untukku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang ketujuh. Lalu ia mengetuk pintunya, ditanyakan kepadanya, siapakah kamu? Aku adalah Jibril. Dan ditanyakan lagi, siapakah orang yang bersamamu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Dan ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus untuk menemuinya? Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus untuk menemuinya. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia sedang bersandar pada Baitul Ma'mur. Ternyata Baitul Ma'mur itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke Sidratul Muntaha, yang daun-daunnya bagaikan telinga-telinga gajah, dan buah-buahan bagaikan tempayan-tempayan yang besar. Ketika semuanya tertutup oleh nur Allah, semuanya menjadi berubah. Maka kala itu tidak ada seorang makhluk Allah pun yang dapat menggambarkan keindahannya. Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Maka Allah mewahyukan kepadaku secara langsung, dan dia telah mewajibkan kepadaku 50 kali solat untuk setiap hari. Setelah itu lalu aku turun hingga sampai ke tempat Nabi Musa langit yang keenam. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepadaku, apakah yang diwajibkan oleh Rabbmu atas umatmu? Aku pun menjawab, 50 kali solat untuk setiap harinya. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu, lalu mintalah keringanan darinya, karena sesungguhnya umatmu niscaya tidak akan kuat melaksanakannya. Aku telah mencoba Bani Israel dan telah menguji mereka. Rasulullah SAW pun melanjutkan kisahnya. Maka aku kembali kepada Rabbku, lalu aku memohon, wahai Rabbku, ringankanlah buat umatku. Maka Allah meringankan 5 waktu kepadaku. Lalu aku kembali kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa bertanya, apakah yang telah kamu lakukan? Aku menjawab, Allah telah meringankan 5 waktu kepadaku. Maka Nabi Musa pun bertanya, sesungguhnya umatmu niscaya tidak akan kuat melakukan hal tersebut. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan buat umatmu kepadanya. Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Maka aku masih tetap mondar-mandir antara Rabbku dan Nabi Musa. Dia meringankan kepadaku 5 waktu demi 5 waktu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, solat 5 waktu itu untuk tiap sehari semalam. Pada setiap solat berpahala 10 solat. Maka itulah 50 kali solat. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian ternyata ia tidak melakukannya, dituliskan untuknya pahala 1 kebaikan. Dan jika ternyata ia melakukannya, dituliskan baginya pahala 10 kali kebaikan. Dan barang siapa yang berniat melakukan keburukan, lalu ia tidak mengerjakan, maka tidak dituliskan dosanya. Dan jika ia mengerjakan, maka dituliskan baginya dosa 1 keburukan. Setelah itu aku turun hingga sampai ke tempat Nabi Musa. Lalu aku ceritakan hal itu kepadanya. Maka ia berkata, kembalilah kepada Rabbmu, lalu mintalah kepadanya keringanan buat umatmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan kuat melaksanakannya. Maka aku pun menjawab, aku telah bolak-balik kepada Rabbku hingga aku malu terhadapnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Semoga kisah ini dapat menambah dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan tidak meninggalkan salat 5 waktu yang telah disyariatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.